Selamat datang di Osventara TV. Pada hari ini, Sabtu 1 Juni 2024, kami dari tim Reportasi P5 kelas 11-7 akan mengajak pemirsa sekalian untuk melihat-lihat berbagai macam koleksi yang ada di Museum Lambung Mangkurat. Sebelumnya bersama saya, reporter Taritza Nurzahra. Saya Nurhaliza. Dan saya Elang Tristan Prakoso. Bersama kita ada 3 kameramen di sini, Muhammad Isa Wildani, Muhammad Hanafi, dan Rajwa Musyafa. Selamat menyaksikan. Baik pemirsa, di belakang saya ada beberapa contoh rumah adat khas Banjar, seperti rumah joglo, rumah cacak burung, rumah palimasan, tadas alas, dan rumah gajah baliku, palimbangan balai bini, serta gajah manyusup. Dari beberapa contoh di belakang saya ini ada salah satu rumah khas Banjar yang sangat ciri khas dari Banjar, yaitu adalah rumah bumbungan tinggi yang seperti di samping saya ini adalah miniaturnya rumah adat Banjar bumbungan tinggi, merupakan salah satu rumah yang hanya dihuni oleh para bangsawan. Rumah ini dibuat dari kayu yang hanya ada di Kalimantan Selatan, yaitu kayu ulin. Bisa dilihat pemirsa, rumahnya seperti ini. Baik, di sini kita memasuki ruangan dengan berbagai macam koleksi dari Syekh Muhammad Arsyad Al-Banjari atau yang lebih dikenal dengan Datu Kalampayan. Di sini kita bisa melihat sejarah singkat atau riwayat singkat dari Syekh Muhammad Arsyad Al-Banjari. Beliau lahir pada 15 Safar tahun 1122 Hijriah. Di sini juga terdapat lukisan tentang Syekh Muhammad Arsyad Al-Banjari. Bisa dilihat. Di sini ada peta dari makam Syekh Muhammad Arsyad Al-Banjari. Beliau adalah salah satu ulama termasyhur yang ada di kota Martapura. Beliau juga seringkali menulis berbagai macam kitab yang terdapat di sini. Ada kitab Sabil Al-Muhtadin, kitab Al-Qaul Al-Mukathar, dan berbagai macam yang lainnya. Yang lebih dikenal adalah kitab Sabil Al-Muhtadin yang kini dijadikan sebagai nama masjid yang ada di Banjarmasin. Ini adalah mushaf dengan tulis tangan Syekh Muhammad Arsyad Al-Banjari. Pakaian termasuk kebutuhan primer manusia yang secara biologis mempunyai fungsi untuk melindungi tubuh dari cuaca, sinar matahari, dan debu. Salah satu motif yang terkenal dari Kalimantan Selatan adalah sasirangan. Kain sasirangan awalnya dibuat menggunakan kain pagatan yang pada mulanya digunakan untuk salungkuy atau panutup kepala oleh perempuan yang ada di Kalimantan Selatan. Selain kain sasirangan, keramik juga merupakan salah satu warisan budaya khas Kalimantan Selatan. Meski begitu, keramik pada awalnya ditemukan di Cina dan pada akhirnya sampai di Kalimantan Selatan melalui jalur perdagangan.
Di Kalimantan Selatan sendiri, seperti yang bisa kita lihat di sini, terdapat daerah pembuatan gerabah lokal di Nagara, Maantas, Sungai Tabuk, dan Pulau Pinang. Produk yang mereka buat antara lain dapur atau tungku, kuantan, landai, panai, cobek, kapit, gadur parapen atau padupaan, pot bunga, tabungan, dan lain-lain. Dapat dilihat pada etalase berikut. Baik pemirsa, selanjutnya kita akan membahas sedikit mengenai kepercayaan dan juga tradisi suku Dayak. Di suku Dayak sendiri ada sebuah tradisi yang dinamakan pemakaman kedua. Pemakaman kedua dilakukan dengan cara memarabia atau membersihkan kembali tulang-tulang orang yang sudah mati dan dikubur selama 20 tahun. Memarabia dimaksudkan untuk mensucikan kembali jasad orang yang meninggal dunia dengan upacara-upacara suci seperti tiwah dan tiwah nyorat, untuk kemudian disemayamkan kembali dalam rumah-rumah sandong, banana tinggang, dan karuhe pada suku-suku bangsa Dayak pedalaman Kalimantan. Rumah sandong dianggap sebagai rumah di alam akhirat dan banana tinggang, serta karube sebagai kendaraan perahu orang yang meninggal dunia untuk menuju ke alam akhirat. Jasad orang yang meninggal dunia tersebut dikenang kembali dengan cara dibuatkan hampatong atau bluntang, yang diyakini bahwa rohnya akan dapat berubah menjadi unsur-unsur baik yang akan menjaga kesuburan dan kesucian desa. Baik pemirsa, selanjutnya kita memasuki bagian lain dari ruangan atas bangunan induk Museum Lambung Mangkurat. Di bagian ini kita bisa menemukan banyak sekali koleksi yang berkaitan dengan keyakinan dan juga kebudayaan non-material. Yang pertama bisa kita lihat di sini ada koleksi naga darat. Koleksi ini merupakan sambung atau kepala perahu yang biasanya dipakai suku Banjar saat ada prosesi pernikahan yang menggunakan jukung. Adapun filosofis dari naga darat ini melambangkan penolak bala yang diibaratkan bisa mencegah gangguan alam seperti angin ribut dan hujan lebat saat prosesi pernikahan dilangsungkan. Kemudian naga darat ini juga menjadi simbolisasi harapan agar mempelai tidak mendapatkan halangan dalam bahtera rumah tangga mereka. Silahkan dilihat terlebih dahulu. Selanjutnya pemirsa, bisa kita saksikan di sini ada sedikit gambaran mengenai upacara Ba'ayun Maulud. Upacara Ba'ayun Maulud ini didasari dari kebudayaan Islam yang sangat mengakar di Kalimantan Selatan. Adapun upacara Ba'ayun Maulud ini dilaksanakan pada saat peringatan kelahiran Nabi Muhammad SAW. Pada saat pelaksanaan anak diayun, pada ayunan khusus yang diberi berbagai hiasan janur dan kelengkapan upacara lainnya, antara lain piduduk dan padupaan. Pada saat upacara berlangsung, pemimpin upacara membacakan syair-syair maulid dan sholawat keharibaan Nabi Muhammad SAW. Anak diayun pada saat dibacakan asyraqo. Setelah diayun, dilanjutkan dengan upacara tapung tawar. Beberapa tahun lalu, di Museum Lambung Mangkurat ini sendiri pernah melaksanakan kegiatan Ba'ayun Maulud. Pemirsa, sekarang kita berada di bagian museum yang menjelaskan dan menampilkan segala hal yang berkaitan dengan Pangeran Antasari. Di bagian sini bisa kita lihat
ada replika baju jas tutup dan baju taluk balanga. Kemudian di bagian kiri ruangan bisa kita lihat potret dari Pangeran Hidayat, Demang Lehman, dan juga Pangeran Aminullah. Demang Lehman sendiri merupakan tokoh yang namanya disimbolisasikan sebagai nama stadion di Martapura, Kabupaten Banjar. Baik, sekarang kita sedang berada di ruang utama Museum Lambung Mangkurat di lantai 1. Di Museum Lambung Mangkurat ini juga terdapat koleksi pusaka Kerajaan Banjar, yakni benda-benda istimewa yang ada di Kerajaan Banjar. Benda istimewa ini dimaksudkan adalah dengan berfokus pada benda-benda yang dibuat dari emas. Salah satu contohnya adalah replika kursi raja pada zaman Sultan Adam, yaitu sekitar tahun 1835 sampai 1857. Selanjutnya yang kedua ada perisai dari Kerajaan Banjar. Selanjutnya yang ketiga ada payung Kerajaan Banjar, tombak, dan tempat menginang Kerajaan Banjar. Dan yang terakhir adalah mahkota Kerajaan Kota Waringin. Baik, di sini saya sudah bersama beberapa pengunjung yang ada di Museum Lambung Mangkurat ini. Boleh diperkenalkan namanya siapa, Adek? Nur Syifa, Oh, Nur Syifa. Umurnya berapa, Adek? 6 Datang ke sini sama siapa? sama papa mama. Saya cuma sama mama saja. Oh, biasanya ke Museum Lambung Mangkurat lihat apa aja? Lihat gajah Lihat tulang gajah, sama tulang ikan paus. tulang ikan paus. Seru nggak? Seru. Apalagi ya? Mungkin itu aja dari kami. Dadah. Baik pemirsa, di sini saya sudah bersama narasumber kita dengan Kak Nur Mujahidin. Nur Mujahidin selaku Wakil Ketua Umum dari organisasi Sanggar Arumi, sebuah organisasi yang melestarikan budaya. Izin bertanya Kakak, sebelumnya perkenalkan, nama saya Nurholiza dari SMA Negeri 1 Martapura. Sejak kapan Sanggar Arumi ini didirikan Kak, dan siapa pencetusnya? Kalau boleh tahu nih Kak, kenapa dinamakan dengan nama Sanggar Arumi Kak? Jadi Sanggar Arumi berdiri pada tahun 2004, tepatnya pada bulan Januari. Didirikan oleh dua orang sosok tokoh, yaitu Abang Odin Ajit dan Abang Abdul Aziz Muslim. Kenapa namanya jadi Sanggar Arumi? Pada zaman dulu abang-abang ini banyak mengargumenkan nama-namanya. Ada Al-Ghazali, ada Abu Nawas, ada Paloi, bahkan ada pun Ular, dengan argumen mereka yang sama-sama kuat. Jadi tertujulah pada satu nama yang tertaut hati-hati mereka, orang-orang yang mendengar, dengan sebutan Arumi. Kenapa jadi Arumi? Karena kita mengingat kepada sosok tokoh filsuf atau sastrawan tentang dengan syair-syair cintanya kepada Tuhan, puji-pujiannya kepada Tuhan, yang berlandaskan dengan kesenian yang Islami. Maka dari itu abang-abang kita yang terdahulu memberikan namanya dengan Sanggar Arumi. Selanjutnya nih Kak, di Sanggar Arumi ini kan banyak sekali ya kegiatan-kegiatan seperti yang sudah kami baca-baca juga, ada teater dan segala macamnya yang berbasiskan Islam. Iya. Nah,
Kami mau bertanya nih khususnya pada Sinoman Hadroh. Apa saja sih yang biasanya dilakukan di Sinoman Hadroh itu, ataukah kayak diundang atau apa kayak itu? Kita tarik sedikit tentang sejarah Sinoman Hadroh ini. Sinoman Hadroh ini adalah sebuah tradisi adat kita atau warisan budaya Banjar kita yang satu-satunya kita pegang teguh yang hanya ada di Banjar. Jadi Sinoman Hadroh ini terdiri dari payung, ada rebana, ada syair, ada tarian. Biasanya Sinoman Hadroh ini dipakai atau ditampilkan pada zaman dulu pada saat sunatan atau acara perkawinan atau menyambut tokoh-tokoh atau orang-orang yang berkepentingan, atau misalnya dari kedutaan besar atau dari berbagai daerah yang datang. Maka orang Banjar menyambutnya dengan tarian Sinoman Hadroh. Selanjutnya, apakah bisa dijelaskan sedikit tentang langkah-langkah melakukan Sinoman Hadroh? Mungkin berapa banyak orang yang ada di Sinoman Hadroh itu, biasanya tugasnya apa-apa aja kayak gitu nih. Langkah-langkahnya Sinoman Hadroh paling maksimal ada 20 orang dengan 10 penari, kemudian dengan 5 penabuh terbang, kemudian 1 payung, dan sisanya orang-orang yang menyairkan lantunan-lantunan syair-syair, pujian-pujian kepada Allah Ta'ala, kepada Rasulullah, dan kepada aulia-aulianya, dan dengan pepadah-pepadah agama. Di situ tertuang juga pepadah-pepadah agama dan lain sebagainya dalam syair-syair Sinoman Hadroh itu. Teman-teman semua pasti ingin tahu kan nih lebih mendalam tentang Sinoman Hadroh, khususnya maknanya. Apa sih Kak sebenarnya makna dari Sinoman Hadroh itu? Makna dari Sinoman Hadroh itu adalah tarian pujian dengan beriramakan syair-syair yang indah, kemudian beritme dengan tabuhan terbang, kemudian dengan isi dari syair itu adalah pepadah-pepadah kita sebagai orang Banjar, kemudian dengan syair pujian kepada Nabi, kepada Tuhan, dan kepada para aulia Allah. Dan menurut Pian nih Kak, seberapa penting sih peran pemuda itu untuk melestarikan budaya, khususnya budaya Banjar nih Kak? Ya, bagi saya para pemuda sekarang, apalagi di era zaman sekarang, sangat penting bagi kita untuk terus menjaga dan melestarikan kesenian kita, apalagi di tanah kita sendiri, di tanah Borneo, untuk selalu menjaga adat kita, menjaga tradisi kita, khususnya Sinoman Hadroh ini, agar tidak diambil alih oleh orang-orang di luar sana dan diakui milik mereka. Jadi untuk para pemuda, jangan malu untuk mempelajari tentang kesenian tradisional, apalagi kesenian daerah kita sendiri. Tetaplah semangat dan jangan patah putus asa. Nah, mungkin itu saja wawancara yang bisa kita lakukan pada hari ini. Terima kasih Kak Mujahidin ya. Iya, sama-sama. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.